Syaban, serta sampaikanlah kami berjumpa bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Syaban, serta sampaikanlah kami berjumpa bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna وصولهم
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalam ala sayyidil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana fathan qariban bi rahmatika ya arhamar rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Masyaallah hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu segenap jamaah Masjid Jami' Ar-Raudhah rahimakumullah, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur, sehat wal afiat, diberkahi hidupnya dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala di waktu subuh yang mulia ini, menjelang waktu isyraq terbit matahari yang penuh barakah ini, pada Sabtu kedua setiap bulannya kita berkumpul kembali untuk melanjutkan kajian rutin Sabtu pagi minggu kedua dan keempat, yaitu dalam pembahasan kitab Al-Yaqutun Nafis fi Madhab Ibn Idris, masih dalam keterangan bab Arkanus Shalah, yaitu daripada rukun-rukun salat. Namun jamaah Bapak Ibu sekalian, berhubung kita sudah memasuki bulan Rajab, yaitu pada tanggal 11 Rajab, pada hari yang mulia ini, maka kita akan beralih pembahasan fikih kita tunda sementara, nanti kita lanjutkan. Kemudian kita ingin membahas mengenai tentang mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada tanggal 27 Rajab, tidak lain adalah peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu Bapak Ibu jamaah sekalian, kita mengkaji serta membahas dan mengambil tabarruk keberkahan dari kisah Isra dan Mi'raj. Ya, mudah-mudahan setelah kita membaca dan mendengar tentang kisah Isra dan Mi'raj, iman dan Islam kita semakin mantap dan semakin baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah dan taat kita semakin semangat dalam memperbaiki hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu Bapak Ibu jamaah sekalian, pada tanggal 27 Rajab, pada saat itu ulama mengatakan terjadi pada malam Senin, ya, sepertiga malam terakhir 1 tahun sebelum hijrah. Ya, berarti harinya sama seperti hari Nabi Muhammad dilahirkan. Nabi Muhammad lahirnya hari Senin, Isra Mi'rajnya juga hari Senin. Kemudian hijrahnya keluar dari Mekah hari Senin, sampai di Madinah hari Senin. Bahkan beliau wafat, meninggal dunia, berpindah ke rahmatullah juga harinya hari Senin. Masya Allah, lahir Senin, Isra Senin, hijrah Senin, sampai meninggal juga Senin. Dialah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hidupnya itu kayak sudah dipesan sama beliau, Pak.
pengen lahir hari Senin, meninggalnya juga hari Senin. Kalau jamaah Ar-Raudhah, saya Bapak Ibu sekalian kira-kira bisa kagak begitu tuh Pak? Lahirnya Rabu, meninggal Rabu. Wallahu a'lam. Ya, kadang-kadang lahir Senin ya mati Minggu kan gitu. Ya, maka ya Rasulullah SAW sudah dipilihkan oleh Allah hari yang begitu mulia. Ya, seperti Isra wal Mi'raj terjadi pada hari Senin. Waktunya pun waktu yang mulia, sepertiga malam terakhir. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatahajjad bihi nafilatan lak, 'asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Dan barang siapa melaksanakan tahajud sebagai salat sunnah di sepertiga malam terakhir, maka Allah akan membangkitkan nanti di hari kiamat, akan mendapatkan maqaman mahmuda, kedudukan yang terpuji, kedudukan yang tinggi di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain, wa bil ashar hum yastaghfirun, dan di waktu sahur sepertiga malam terakhir, malam dibagi tiga, sepertiga malam terakhir mereka beristighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu peristiwa Isra dan Mi'raj terjadi kata ulama adalah thuluthul akhir minal lail. Thuluthul akhir minal lail, sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir. Ya, sebagaimana yang telah Allah nyatakan, Allah firmankan di dalam surat Al-Isra ayat pertama. Ya, kisah Isra ada di surat Al-Isra ayat pertama. Sedangkan kisah Mi'raj ada dalam surat An-Najm dari ayat pertama sampai kurang lebih ayat ke-17. Jadi ini dua peristiwa yang berbeda di dalam satu waktu. Isra peristiwa berbeda, Mi'raj juga peristiwa yang berbeda. Maka Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat pertama, faqala ta'ala subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Yang artinya Maha suci Allah yang telah memberangkatkan, memperjalankan hambanya yaitu Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari kota suci Mekah ke kota suci Palestina, dari Makkah, dari Ka'batul Musyarrafah ke Baitul Maqdis pada waktu malam, lailan alladzi barakna haulahu, yang mana kedua kota suci ini kami berkahi sekelilingnya, innahu huwas samiul basir, linuriyahu min ayatina, untuk kami tunjukkan sebagian tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah, innahu huwas samiul basir, sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha mendengar dan juga maha melihat. Shadaqallahul azim. Maka Bapak Ibu jemaah sekalian, ayat ini membuktikan tentang kebenaran Isra, dan nanti di surat An-Najm membuktikan tentang kebenaran Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW. Insyaallah di pertemuan ini pada Sabtu kedua ini sampai nanti Isra, kita bahas satu season dulu, yaitu mengenai Isra. Jadi ada dua part, ada dua episode ya. Sekarang kita bahas Isra, nanti di minggu keempat, Sabtu keempat kita bahas Mi'raj. Kalau sekaligus kita bahas Isra dan Mi'raj, insya Allah kelarnya jam 9 pagi.
Saya yakin Bapak Ibu kagak bakal mau nungguin. Saya juga sama, ini belum kena kopi ini masalahnya ya. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, kita bahas tentang Isra. Bagaimana tadi ayat yang telah kita sebutkan, ya, bahwasanya di dalam beberapa kitab keterangan mengenai Isra, begitu juga nanti Mi'raj. Yang ada di dalam kitab yang pertama yang sering dibaca adalah kitab Asy-Syifa fi Huquqil Mustafa yang dikarang oleh Al-Imam Qadhi Iyad rahimahullah. Begitu pula yang kedua kitab Anwarul Muhammadiyah yang saya bawa ini, yang dikarang oleh Al-Imam Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani Al-Makki. Dan juga beberapa kitab yang lainnya yang sangat banyak yang menjelaskan tentang betapa dahsyatnya dan betapa luar biasanya apa yang dijalankan, apa yang dialami oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Allah Ta'ala mengawali ayat tersebut dengan kalimat tasbih, dengan kalimat thayyibah, subhanalladzi, maha suci Allah. Maha suci Allah min kulli naqsin, maha suci Allah dari segala kekurangan, maha suci Allah dari ketidakmampuan, maha suci Allah dari ketidakberdayaan, maha suci Allah dari kemustahilan. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Ya, makanya hikmah Isra Mi'raj itu Pak, setiap tahun kita peringati, setiap tahun kita rayakan dan kita baca itu kisahnya. Selain ngambil keberkahan, selain menambahkan daripada ya sejarah manusia terbaik di alam semesta ini yaitu Rasulullah, maka hikmahnya diantaranya yang paling penting adalah kita sebagai makhluk, kita sebagai hamba, kita mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang maha besar itu Allah, yang maha agung itu Allah, yang maha kuasa itu Allah, yang maha hebat itu Allah, yang maha segalanya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ini sebagai hamba adalah makhluk yang amat lemah, tidak ada daya dan upaya. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Maka dari itu Allah sudah memperingatkan, kalau membaca, mengkaji, meneliti, kemudian memahami peristiwa Isra dan Mi'raj, jangan gunakan akalmu dulu. Jangan gunakan logikamu dulu, karena kamu tidak akan sampai untuk memahaminya. Maka dari itu Allah sudah katakan subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci Allah yang telah memberangkatkan hambanya. Jadi dalam kisah ini, dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini atas kehendak siapa? Atas kehendak Nabi Muhammad atau kehendak Allah? Maka telah Allah jawab, asra bi'abdihi, Allah yang menjalankan Rasulullah, Allah yang memberangkatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu sudah tidak bisa diukur dengan logika, nggak bisa diukur dengan akal, nggak bisa dipahami dengan otak kita yang sempit ini. Ya, seperti orang-orang di luar Islam itu kan berusaha Pak. Sampai detik ini mereka masih berusaha untuk memahami bagaimana secara sains membuktikan Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj bahkan sampai ke langit ketujuh. Ya, nggak sedikit dari mereka banyak yang gila gara-gara mikirin Isra dan Mi'raj. Kenapa? Karena mereka nggak beriman kepada Allah. Nah, bedanya itulah. Kalau kita ini Bapak Ibu, sebelum tahu ceritanya, sebelum baca kisahnya, kita sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka segala yang mustahil itu ya nggak ada bagi Allah.
Bagi Allah itu nggak ada kata mustahil. Ya makanya kan Bapak Ibu sekalian, beda tuh antara kalimat memberangkatkan dan berangkat sendiri, beda. Saya dan Bang Anas berangkat kemana Bang Anas? Berangkat haji umroh, berangkat sendiri. Artinya apa kalau berangkat sendiri? Ongkos sendiri, daftar ke travel sendiri, mulai nabung buat persiapan haji, buat bayar ongkosnya, ONH-nya sendiri. Ya kan diurusnya berarti sendiri tuh Pak. Ya, diurusnya berarti sendiri tuh Bu. Artinya kita betul-betul berjuang itu untuk ya melaksanakan daripada haji atau umrah. Mohon maaf. Berbeda jika ini dikatakan saya Bang Anas diberangkatkan, itu beda. Yang mudah-mudahan ada yang memberangkatkan Bang Anas ya, amin. Ya Rabbal, beda. Kalau diberangkatkan taunya beres. Namanya orang diberangkatin, tiket udah dibeli, paspor udah dirapihin, kemudian pendaftaran sudah selesai, registrasi dan bla 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 sudah selesai. Tinggal jalan. Kenapa? Karena diberangkatkan. Tinggal duduk manis. Kenapa? Karena diperjalankan. Lah dari segi logika kita saja manusia ada perbedaan yang sangat jauh antara berangkat sendiri dengan diberangkatkan. Itu logika kita saja masuk. Kenapa kita nggak terima dengan kalimat asra bi abdihi? Allah yang memberangkatkan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad taunya beres. Nabi Muhammad taunya duduk manis. Karena itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah sekalian, lagi-lagi kita tidak bisa memahami Isra dan Mi'raj hanya dengan akal kita, hanya dengan logika kita. Tetapi dahulukanlah keimanan, keyakinan, kepercayaan kepada kebesaran Allah, baru nanti dicocokkan dengan logika kita. Ya kalau zaman dulu mungkin nggak kebayang Pak, orang bisa ke langit tuh nggak kebayang. Tapi sekarang orang sudah berhasil menembus langit. Bahkan ada puluhan ratusan satelit yang mengelilingi bumi. Itu kan hasil karya manusia. Sekarang terbukti. Dulu nggak kebayang orang dari Mekah ke Palestina itu zaman dulu. Kalau pakai onta, pakai kuda memakan waktu sebulan. Sebulan berangkat, sebulan pulang, berarti 2 bulan. Ya kan berarti jauh sekali. Nggak kebayang tuh Nabi Muhammad bisa sekali berangkat, sekali melangkah sampai, atau hitungan detik sampai. Ternyata sekarang kebayang. Manusia menciptakan daripada kendaraan super cepat. Ada dari mobilnya supercar, ada dari motornya, ada dari keretanya wush, gitu ya, super cepat. Ada dari jetnya super cepat, bisa 200-300 km per jam, sampai itu sebentar. Ya maka dari itu Bapak Ibu jamaah sekalian, dahulukan keimanan, dahulukan keyakinan dan kepercayaan atas kebesaran Allah, kemudian baru ya dicari-cari dengan logika yang kita miliki, insya Allah akan ketemu. Maka dari itu Bapak Ibu jamaah sekalian, di dalam kitab Anwarul Muhammadiyah, Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani rahimahullah, beliau menceritakan bagaimana kronologi Isra dan Mi'raj itu terjadi. Terutama yang kita bahas sekarang adalah ya peristiwa Isra, yaitu perjalanan malam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Itu kalau bahasa itu Bapak vertikal atau horizontal? Horizontal, ya, perjalanan horizontal, yaitu menyamping bukan ke atas. Ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Mekah ke Palestina, dari Ka'bah ke Baitul Maqdis. Ya, kiblat umat Islam sebelum Mekah, sebelum Ka'bah, ya sebelum Masjidil Haram adalah Masjidil Aqsa. Dan sekalipun kita sekaligus kalau kita baca kisah ini, kita mengingat kembali tentang perjuangan saudara-saudara kita di Palestina,
entah apapun ya yang sedang terjadi di sana, tapi kita doakanlah ya rakyat-rakyat biasa, rakyat-rakyat sipil, terutama anak-anak, terutama ibu-ibu, perempuan. Apalagi tadi sebelum subuh saya buka handphone sambil buka-buka kitab, saya buka handphone, buka HP, buka medsos, ada rekaman video ya suara. Jadi gambarnya pakai gambar animasi kartun, cuman suaranya atau rekaman audionya benar. Ya seorang anak kecil usia 6 tahun, namanya Hinid Rajab. Hinid Rajab. Ya namanya cakep. Hindun Rajab bahasa kita begini. Namanya Hinid Rajab. Umurnya 6 tahun. Dia di dalam mobil, kemudian ayah, ibu, saudaranya sudah tertembak mati di dalam mobil dan jenazahnya ada di dalam. Dan dia selamat. Kebetulan ada HP ayah atau ibunya, dia telepon itu daripada operator ya bulan sabit atau palang apa ya, hilal ahmar ya, telepon operator medis. Dan disitulah terjadi percakapan itu antara anak kecil usia 6 tahun dengan ya tim medis bulan sabit atau hilal ahmar. Yang saya rasa kalau kita dengar kita kagak nangis, kita kagak pilu di dalam hati, berarti nggak ada keimanan dalam hati kita. Itu anak bilang tuh Pak sama operator medis, tolong ibu, tolong Tuhan jemput saya, katanya. Saya takut, katanya. Orang tua saya, saudara saya sudah mati, jenazahnya ada di dalam mobil. Ya Allah, bayangin Pak. Anak 6 tahun, ya di kita anak 6 tahun lagi sedang-sedangnya main Mobile Legend, main ya game online, lagi sedang-sedangnya ya jajan, menyenang apa namanya, senang dengan masa kecilnya. Di sana mereka harus berhadapan itu dengan senjata-senjata yang enggak main-main, senjata-senjata yang enggak sembarangan. Ya tolong jemput saya takut, katanya. Umur 6 tahun, anak perempuan kecil. Kemudian itu apa tuh rekaman itu antara percakapan, kalau bahasa kita telepon WhatsApp itu sampai direkam, itu berjalan sampai 1-2 jam itu Bang. Masya Allah. Ya, jadi dengan berkecamuknya senjata apa namanya saling serang antara pasukan Palestina dan Israel, ya maka itu anak betul-betul minta tolong. Ya sampai terakhir itu ada dia bilang, ibu tolong ini ada tank lewat depan mobil saya, katanya. Ya Allah, betul nak? Iya, nunduk nak, jangan kelihatan di jendela mobil. Nunduk dia. Terakhir dia teriak kesakitan, ternyata itu mobilnya dibredel tuh, ditembak, sampai katanya tuh dalam berita tersebut dari salah satu ya berita yang ternama itu sampai dikatakan 365 peluru yang nancep di mobil dia. Ya berarti dia tembus kena ke tubuh dia. Akhirnya dia mati syahid, dia meninggal dunia. Bisa kita bayangin tuh Pak. Ya, makanya jangan mikir wah ini begini, wah itu begitu. Jangan, itu mikir anak kecil begitu tuh udah ngerasain, dan bahkan dia menjadi korbannya. 6 tahun kena ya bredelan peluru sampai 365 peluru nembus ke tubuhnya, meninggal dalam keadaan syahid. Mudah-mudahan Allah ampuni sekeluarganya, Allah angkat tuh derajatnya, Allah tempatkan di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Saya baca sebelum tadi, ya Allah, kesian betul mereka. Ya, kesian betul ya saudara-saudara kita umat Islam di jalur Gaza khususnya, dan umumnya di Palestina. Makanya kita berdoa aja dah. Allahumma harrir Masjidil Aqsa, Allahumma harrir Palestina, Allahumma harrir Gaza wa ma hawalaiha. Mudah-mudahan Allah berikan kemerdekaan, Allah berikan kebebasan, Allah berikan kekuatan kepada mereka dan kemenangan untuk mereka. Amin ya rabbal alamin. Maka sekaligus kita mengingat ya daripada kota suci umat Islam yang ketiga, yaitu Masjidil Aqsa. Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani rahimahullah mengatakan ya bahwasannya Rasulullah SAW di dalam riwayat Anas bin Malik dari Sa'sa'ah, jadi seorang sahabat ya, dari Anas bin Malik bin Sa'sa'ah, seorang sahabat Anas bin Malik ya, itu meriwayatkan, dan ini termaktub atau tertulis dalam kitab Sahihul Bukhari ya, bahwasanya Rasulullah SAW menceritakan kepada para sahabat
an lailatin usriya bihi, daripada malam 27 Rajab di mana beliau diisrakan. Ya, jadi Rasulullah setelah pulang Isra Mi'raj di malam Senin, karena berangkat malam Senin, pulang masih malam lagi. Di waktu paginya hari Senin, Rasulullah ketemu dengan masyarakat Mekah. Rasulullah kumpulin itu, ahli Mekah, kemari. Saya punya kabar gembira, saya punya cerita yang luar biasa. Khususnya diceritakan kepada umat Islam. Rasulullah ceritakan, bainama ana naimun fil hatim wa rubbama qala fil hijr. Ketika saya sedang istirahat tidur, saya terlelap tidur antara Hatim dan Hajar Aswad. Jadi ada di depan Ka'bah itu ada namanya dulu titik atau lokasi namanya Hatim. Hatim itu sekarang menjadi ya setar untuk orang tawaf di Ka'bah. Jadi antar ini memang Ka'bah di segi empat Ka'bah, ini Hajar Aswad. Maka di sini nih sejajar dengan Hajar Aswad namanya Hatim. Antara Hajar Aswad dan Hatim, Rasulullah tidur di depannya. Jadi Rasulullah tidur di depan di depan Ka'bah, di dalam Masjidil Haram. Lagi mengatakan Rasulullah itu tidur di rumah ya daripada bibinya yang bernama Ummi Hani. Ada mata Rasulullah lagi tidur di rumahnya, ya di rumah istrinya Khadijah. Karena Rasulullah saat itu sedang berkabung, sedang berduka. Ya, peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi setelah wafatnya Khadijah dan pamannya Abu Thalib. Maka ketika Rasulullah istirahat tidur, ya, dan tidurnya Rasulullah muttaji'an, dalam keadaan berbaring ke kanan. Ini tidur yang disunahkan. Artinya tidur yang disunahkan tuh Pak, maksudnya bukan kita ngerancang pas tidur, bukan, tapi sebelum tidur. Ya kalau pas tidur sih ya tergantung daripada kebiasaan masing-masing. Sebelum tidur kalau bisa kita usahain berbaringnya ke kanan, itu tidur sunnah. Ya jadi ke kanan nih. Ntar kalau udah tidur apalagi udah pengorok, ntar tengkurap, ntar guling-guling, tahu-tahu bangun di kolong ranjang, itu mah terserah kan gitu. Tetapi yang penting sebelum tidur kita usahakan berbaringnya ke kanan, dan itu menurut medis tidur yang membawa kesehatan. Di Rasulullah nih Pak, nggak nyontohin sesuatu kecuali ada manfaat di dalamnya. Bahkan sampai kepada tidur berbaring ke kanan itu ada manfaatnya buat tubuh kita. Akhirnya Rasulullah lagi tidur, kata beliau, idz atani atin, tiba-tiba datang seorang makhluk, yaitu siapa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang, kemudian di depan Ka'bah, fasyaqqa ma baina hadhihi ila hadhihi, ay min thu'rati nahrih ila syi'ratihi. Ya kata Rasulullah nih Pak nih, ini ada dalam Sahih Bukhari nih. Ini hadis sahih, nggak bisa terbantahkan. Peristiwa mukjizat yang kedua dalam Isra Mi'raj itu adalah dibelah dadanya Nabi Muhammad SAW. Dada Nabi itu malaikat Jibril tuh entah pakai alat bedah bagaimana, wallahu alam bissawab, dibedah dada Nabi, dikeluarkan hati beliau. Ya, kalau dulu waktu kecil, waktu Nabi umur 4-5 tahun, sewaktu sedang disusui oleh Bunda Halimah, sempat dibelah dada juga. Ya, sempat dibelah dada juga, sampai ketika Nabi lagi main-main sama temennya, tiba-tiba ada makhluk yang sangat besar kemudian belah dada Nabi. Akhirnya teman-teman Nabi ngadu kepada Ibunda Halimah, ibu katanya, Rasulullah Muhammad terbunuh katanya, Muhammad dibelah dadanya katanya. Akhirnya Ibunda Halimah buru-buru nyamperin, ternyata mukanya berseri-seri dan bercahaya. Ya ternyata setelah dibedah malaikat Jibril. Dari situ kata malaikat Jibril, ya Muhammad, ada haddus syaitanu minka. Ini atas perintah Allah saya sucikan hatimu, dan ini ada setitik kecil daripada bagian syaitan yang ada di dalam tubuhmu. Ya artinya Rasulullah dari mulai usia 4 tahun sifat syaitoniahnya tuh udah kagak ada dalam tubuh beliau. Jadi kita nih Pak manusia, ya di dalam ilmu tasawuf, di dalam tubuh kita itu ada 3 yang melekat. Ada sifat basyariah,
sifat kemanusiaan kita, makan, minum, tidur, kawin lagi, itu manusia. Ya, itu manusia. Tetapi ada yang kedua namanya sifat syaitaniyah. Syaitaniyah ini maksudnya ngajak kita buat jahat, ngajak kita buat dosa, ngajak kita malas ibadah, ngajak kita ninggalin kewajiban. Itu syaitaniyah. Emang sifatnya setan, ngajak manusia buat ke neraka. Yang ketiga sifat hayawaniyah. Ya, sifat yang seperti hewan. Manusia itu kalau tidak dikontrol dengan keimanan dan Islam, tidak direm dengan agama, nggak ada bedanya sama binatang. Ya, nggak ada bedanya sama binatang. Karena kita ada rem kontrolnya, karena kita ada penuntunnya, sehingga sifat hayawaniyahnya nggak terlihat. Orang kalau nggak beragama itu ya makan kayak binatang, ya minum kayak binatang, tidur kayak binatang, bersosial layaknya binatang, serakah, tamak dan lain sebagainya. Maka Rasulullah ketika ingin berangkat Isra Mi'raj dibelah dadanya, dibersihkan. Bahkan kata beliau, fastakhraja qalbi, hatiku dikeluarkan. Tsumma utitu bi tasdin min dhahab mamlu'atin imanan. Itu malaikat Jibril bawa satu wadah yang terbuat dari emas. Jadi wadahnya terbuat dari emas, kemudian di dalamnya itu penuh dengan cahaya keimanan. Di dalam riwayat lain itu mangkok isinya adalah air Zam-Zam. Kemudian hati Nabi itu dicelupin tuh Pak, ke dalam mangkok itu, dibersihkan, disucikan, dimasukkan keimanan, dimasukkan cahaya-cahaya atau sir rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagusila tsumma usyiya tsumma u'id. Kemudian kata Rasulullah, setelah dibersihkan, setelah disucikan hatiku, kemudian ya dilap, dikeringkan, kemudian dimasukkan lagi, kemudian ditutup. Ya, kemudian ditutup. Dari sini saja kita sudah nggak bisa pakai akal. Mana bisa manusia dibedah, ya bahkan tidak merasakan sakit sedikit pun. Zaman itu, ya zaman itu orang berpikir, orang tuh pada menentang atau membantah. Jangankan orang kafir, orang Islam saat dengerin Nabi cerita dibelah dadanya, di antara mereka ada yang nggak percaya, bahkan sampai murtad, sampai keluar dari Islam gara-gara nggak percaya Isra dan Mi'raj. Ya, siapa yang mau percaya Nabi Muhammad dibelah dadanya, dikeluarin hatinya, dicuci, dimasukkan lagi? Ya, kalau zaman dulu nggak terbayang gitu Pak. Ya, makanya para dokter-dokter ahli bedah sekarang yang ada di alam dunia ini, baik dokter di negeri kita maupun di alam di dunia ini, semua mereka punya jasa besar, ya atau punya rasa syukur yang harus mereka ungkapkan, itu dapat dari malaikat Jibril alaihissalam. Gara-gara malaikat Jibril alaihissalam dalam ilmu kedokteran ada praktek bedah tubuh, atau ada spesialis ahli bedah. Itu yang mulai malaikat Jibril alaihissalam, sebelumnya nggak ada. Ya, zaman sebelum Rasulullah nggak ada. Nah, ketika Rasulullah Isra Mi'raj baru tuh. Akhirnya sekarang dokter-dokter itu mungkin terinspirasi, itu ilmu kedokteran terinspirasi dari cerita tersebut. Karena dicari, diteliti, sekarang ternyata terbukti orang bisa dibedah badannya, dibedah tubuhnya, nggak merasakan rasa sakit sedikit pun, alias dibius. Masuk akal tuh Pak. Iya. Dulu kan nggak masuk akal itu, tapi sekarang masuk akal. Kemudian udah dibedah, dibersihkan, ada yang harus dipotong di dalam tubuhnya seumpama, atau ada yang harus dihilangkan. Kemudian setelah itu ditutup lagi. Kalau zaman dulu mungkin dijahit, kalau sekarang ada yang pakai lem, bahkan ada alat canggih yang betul-betul bisa rapat kembali seperti semula. Jadi ini adalah ya logika yang bisa kita bangun setelah kita pahami kisah ini, ya dengan keimanan dan dengan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang pertama tuh. Ya, hal yang sekiranya bagi orang kafir atau bagi orang munafik nggak masuk akal, ternyata masuk akal di zaman kita sekarang. Kemudian yang kedua, kata Anas bin Malik radhiyallahu an,
setelah dibedah, setelah disucikan hati Rasulullah, itu wajah Nabi itu makin bercahaya, makin terang benderang, ya makin yang terpancar itu cahaya kenabian, ya yang bersumber dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Anas bin Malik, setelah itu malaikat Jibril membawa tunggangan, membawa kendaraan seekor binatang yang bernama buraq, ya yang bernama buraq. Ya, buraq ini hewan di surga yang Allah siapkan untuk para penghuni surga, dan jumlahnya itu ribuan, ratusan ribu. Nah, jadi kita semua nih Pak nih, yang mana kata Allah, kata Rasulullah SAW, kalau di bulan haji, pas lebaran haji, perbesar hewan kurbanmu, karena itu nanti akan menjadi tungganganmu, itu akan menjadi kendaraanmu, mobilmu nanti di dalam surga. Allah mengatakan, ya kalau hewan itu kan nggak bisa nanti, karena seluruh makhluk hidup selain manusia, selain jin itu dilenyapkan sama Allah. Jadi namanya binatang, pepohonan, bebatuan itu nggak ada, ntar di akhirat nggak ada. Ya, artinya yang di dunia ini nggak bisa dibawa. Ya maka kata ulama yang dimaksud disembelih di dunia berupa hewan kurban, entar digantinya dengan hewan buraq. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang tiap tahun sunnah kurban, ya tiap tahun ada yang sapi, ada yang kambing, ya insya Allah ntar dapat fasilitas kendaraan VVIP, kendaraan super mewah dan super cepat, yaitu buraq. Yaitu buraq. Ya tergantung dah, kalau kambingnya bangsa kambing Bali Bull mah yang 5 bulan, ya buraqnya juga buraq kecil dia, asal diinjak mencret tuh buraqnya. Nah, kulihat bahwa Ibu Jamasila itu adalah kendaraan kita nanti di dalam surga. Dari puluhan atau bahkan ratusan atau bahkan ribuan buraq, ada satu buraq yang dipilih oleh malaikat Jibril ya sebagai tunggangan Nabi Muhammad SAW. Ada satu buraq nih mojok sendirian aja, ya, terus sedih, mukanya nih kagak enak dilihatnya. Artinya mukanya nih kalau bahasa kita mukanya muka cemberut atau muka sedih gitu. Kemudian kata malaikat Jibril, kamu kenapa ya buraq? Ya, saya ini rindu dengan sebutan nama yang disebut-sebut oleh penduduk langit atau penduduk surga. Ya, siapa itu? Ya, dia bilang saya nggak tahu. Akhirnya kata malaikat Jibril, aku diperintahkan Allah, wahai buraq, akan aku bawa engkau dan engkau akan ditunggangi oleh makhluk paling mulia yang Allah ciptakan. Siapa itu? Yaitu Nabi Muhammad SAW. Tadinya mukanya sedih langsung jadi senang, tadinya cemberut langsung jadi cenghar, langsung jadi senyum bahagia juga. Karena dia tahu dia bakalan menjadi tunggangan yang akan dinaiki oleh Nabi kita Muhammad SAW. Masya Allah. Jadi hewan surga aja rindu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Rasulullah mulai perjalanan Isra dengan menaiki buraq. Nanti Rasulullah Isra itu dari Mekah ke Palestina, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Rasulullah akan melewati alam yang disebut sebagai alamul mithal, alam perumpamaan. Kalau bahasa kita seperti ya drama teater. Jadi Rasulullah itu ngelewatin drama teater. Artinya Rasulullah melihat ada orang yang berbuat pahala, kemudian pahalanya dibalas oleh Allah. Kemudian Rasulullah melihat ada orang berbuat dosa, kemudian dosanya dibalas oleh Allah. Jadi Rasulullah melihat satu kaum penghuni surga mendapatkan balasan surga atau nikmat-nikmat surga. Ada lagi Rasulullah melihat satu kaum berbuat dosa atau berbuat maksiat, nanti Allah balas di dalam neraka dengan balasan yang setimpal. Jadi Rasulullah melihat tuh Pak, sepanjang jalan dari Mekah ke Palestina, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, ya sebelum Rasulullah sampai ke Masjidil Aqsa dan sebelum melihat banyak hal yang menakjubkan, Rasulullah itu sempat mampir ke 3 tempat. Ya, jadi naik buraq
didampingi malaikat Jibril. Rasulullah mampir dulu ke 3 tempat. Yang pertama tempatnya Nabi Musa, yang kedua tempatnya Nabi Isa, dan yang ketiga adalah kota suci Madinah Al-Munawwarah. Jadi dari Mekah nih Rasulullah transit dulu. Yang pertama di Madinah. Makanya Rasulullah katakan, aku melewati Ardun Nakhrin, kebun kurma. Ya, karena Madinah itu sampai detik ini pun, sampai sekarang, ya memang kota yang memproduksi daripada kurma yang tersebar di seluruh dunia ini. Jadi banyak sekali pabrik-pabrik kurma yang memang berada di kota Madinah. Karena memang terkenal dari zaman dulunya, Madinah itu disebut Ardun Nakhlin. Itu tanah yang berisikan kebun-kebun kurma. Kemudian kata malaikat Jibril, ya Muhammad, turun di sini, berdoalah. Karena Nabi turun berdoa. Ya, kemudian Nabi tanya, ini tempat apa Jibril? Ini tempat adalah di mana engkau akan hijrah ke tempat ini. Jadi Rasulullah sudah diisyaratkan bahwasanya nanti setelah Isra Mi'raj, setahun berikutnya akan terjadi peristiwa hijrah. Jadi Rasulullah bakal dikatakan, nih nanti kamu akan hijrah, nanti kamu akan tinggal di sini dan kamu akan wafat di sini. Kemudian yang kedua, Rasulullah singgah di satu tempat namanya Ardun Bayda. Ya, kemudian Rasulullah tanya, tanah putih. Ya Jibril, tempat apa ini? Ini adalah tempat yang disebut Madian. Ya, tempat Nabi Musa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, turun sebelum sampai ke Palestina, tempat namanya Baitul Lahmin. Kalau orang Yahudi bilang Bethlehem. Tempat apa ini Jibril? Maka Rasulullah Jibril menjawab, ini adalah tempat dilahirkannya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Jadi inilah 3 tempat, ya, 3 daripada 3 lokasi yang disinggahi oleh Rasulullah SAW sebelum beliau sampai ke kota suci Palestina, yaitu ke Masjidil Aqsa. Dan Rasulullah mulai perjalanan, ya, setelah itu ya sampai nanti ke Palestina dan melihat banyak sekali keajaiban-keajaiban, banyak sekali alam-alam perumpamaan. Insya Allah nanti kita sambung pada pertemuan ya berikutnya di Sabtu keempat. Kita selesaikan Isra, sekaligus kita selesaikan nanti peristiwa Mi'raj. Karena memang sangat banyak sekali pembahasan yang bisa kita ambil dari kisah Isra dan Mi'raj. Mudah-mudahan menambah keimanan dan keislaman kita, menambah keyakinan kita bahwasanya yang maha besar, yang maha agung, yang maha kuasa, yang maha hebat, yang maha segalanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberkahi di bulan Rajab, diberkahi di bulan Sya'ban, disampaikan ke bulan suci Ramadan. Di antara Bapak Ibu ada yang sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Ada yang kurang sehat, mudah-mudahan Allah berikan sehat walafiat. Al-Fatihah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.